Kintan Amalia Putri Aji, biasa dipanggil Ibu Kintan. Jadi hari ini Bu akan memberikan materi layanan kepada kalian. Nah, sebelum mulai ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum mulai, hari ini masuk semua? Oke, jika masuk semua, langsung saja. Hari ini Ibu akan memberikan materi layanan kepada kalian dengan topik pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa. Nah, pentingnya Ibu berikan layanan ini supaya kalian memahami apa saja sih macam-macam gaya belajar itu, terus apa aja sih pengaruhnya gaya belajar itu terhadap prestasi siswa. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Oke, sudah siap semuanya? Oke, jika sudah siap, langsung saja. Yang pertama ada definisi gaya belajar. Nah, definisi gaya belajar itu adalah suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, mengatur, dan mengolah informasi pelajaran yang sudah ia dapatkan. Nah, jadi di sini gaya belajar itu bukan hanya berupa aspek informasi, mendengar, melihat, membaca, menulis, tetapi ada aspek lain, yaitu ketika mereka merespon sesuatu atas lingkungan belajarnya. Nah, yang selanjutnya, siswa yang dipaksa dalam belajar tetapi tidak sesuai dengan kemampuan atau tidak sesuai dengan gaya belajar mereka akan mengalami kesulitan. Mereka akan dalam proses belajar itu ada penghambatnya. Jadi di sini siswa itu belajar harus sesuai dengan kemampuan mereka, harus sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, pada akhirnya ketika mereka belajar tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, alhasil mereka mendapatkan prestasi yang kurang maksimal dari apa yang sudah diharapkan. Nah, langsung saja. Adapun macam-macam gaya belajar. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual itu lebih memfokuskan pada penglihatan untuk mengerti dan memahami pelajaran atau informasi yang didapatkan. Nah, seseorang yang mempunyai gaya belajar visual itu mereka lebih cenderung belajar menggunakan gambar, grafik, ataupun video. Nah, melalui itu semua mereka akan lebih mudah mengerti dan mendapatkan informasi dan lebih mudah mengingat informasi pelajaran yang mereka dapatkan. Nah, adapun ciri-ciri yang menggunakan ciri-ciri siswa dengan gaya belajar visual. Yang pertama yaitu lebih mudah mengingat sesuatu dengan melihat daripada mendengarnya. Nah, jadi siswa dengan gaya belajar visual ini mereka lebih mudah mengingat informasi pelajaran itu dengan cara melihat dibandingkan dengan mendengar. Seperti contoh tadi, ketika guru memberikan pelajaran menggunakan video. Nah, siswa yang mempunyai gaya belajar visual ini mereka lebih mudah menangkap informasi pelajarannya. Lalu yang kedua, mencatat sedetail mungkin. Nah, jadi siswa dengan gaya belajar visual ini mereka lebih mudah mempelajari pelajaran itu dengan mencatat sedetail mungkin materi tersebut. Begitu. Lalu yang selanjutnya, mereka sulit untuk menerima instruksi verbal kecuali ditulis. Nah, siswa dengan gaya belajar visual ini mereka sulit menerima instruksi verbal. Misalkan guru memberikan instruksi
dengan cara berbicara langsung. Nah, itu mereka siswa yang dengan gaya belajar visual itu mereka akan kesulitan. Karena apa? Karena mereka gaya belajarnya lebih cenderung ke penglihatannya. Begitu. Selanjutnya, adapun gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini mereka lebih fokus atau lebih mengandalkan pendengarannya. Nah, terus siswa yang dengan gaya belajar auditori ini mereka lebih mudah mendengarkan penjelasan gurunya atau berdiskusi. Nah, mereka berdiskusi dan mereka mendengarkan lawan bicaranya itu berbicara. Itu mereka akan lebih mudah untuk menyerap informasi pelajaran yang ia dapat. Nah, adapun ciri-cirinya siswa dengan gaya belajar auditori. Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dengan cara didengar daripada melihat. Nah, ini seperti kebalikan dari gaya belajar visual tadi. Kalau visual tadi mereka lebih mudah melihat daripada mendengar. Kalau auditori ini mereka lebih mudah mendapatkan informasi atau mengingat informasi pelajaran dari mendengar daripada melihat. Nah, lalu yang kedua, mereka senang membaca dengan keras dan menggerakkan bibir ketika berbicara. Nah, jadi anak dengan gaya belajar auditori ini mereka lebih senang ketika membaca buku itu bibir mereka berbicara mengikuti bacaan tersebut supaya mereka dapat menangkap pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya cenderung kesulitan dengan tugas yang melibatkan visual. Nah, jadi mereka susah ketika mendapatkan tugas observasi. Nah, observasi itu kan melihat apa yang ada di sekitar situ yang harus kita observasi. Nah, anak dengan gaya belajar auditori ini mereka akan kesulitan dalam tugas visual tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini berbeda dengan gaya belajar visual dan gaya belajar auditori. Karena gaya belajar kinestetik ini lebih memfokuskan mereka lebih cenderung ke prakteknya. Praktek ke lapangannya seperti olahraga. Nah, olahraga itu kan tidak hanya teori saja. Mereka pelajaran olahraga ini harus dipraktekkan. Seperti ada juga pelajaran biologi. Nah, biologi itu ada praktiknya kayak praktek fotosintesis seperti itu. Nah, lalu anak dengan gaya belajar kinestetik ini mereka cenderung aktif anaknya, tidak bisa diam. Bahkan ketika guru menjelaskan 1 jam pelajaran, mereka tidak betah. Selanjutnya, adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, lebih senang belajar dengan metode praktik seperti pelajaran olahraga tadi. Mereka langsung terjun misalkan dalam teori basket. Nah, dalam teori basket itu dribbling, passing. Nah, itu anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah mendapatkan menyerap informasi pelajaran itu dengan langsung dipraktekannya. Dipraktekan dalam dribbling, passing. Nah, seperti itu. Seperti pelajaran biologi juga. Di biologi itu ada praktek fotosintesis. Nah, anak gaya belajar kinestetik akan lebih senang, akan lebih mudah mendapatkan pelajaran itu dengan praktek fotosintesis tersebut. Lalu yang kedua, cenderung kesulitan dalam menulis, namun mereka pandai dalam bercerita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adapun
gaya belajar terhadap prestasi siswa. Nah, prestasi belajar itu kan ditentukan oleh proses belajarnya. Nah, untuk menuju prestasi yang baik diperlukan gaya belajar yang baik juga. Nah, gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda ya, dan gaya belajar kinestetik dari gaya belajar visual, auditori, kinestetik itu mereka mempunyai nilai tersebut. Nah, selanjutnya siswa yang tidak mengenal gaya belajar. Nah, selanjutnya siswa yang tidak mengenal gaya belajar mereka akan merasa kesulitan dalam proses belajar itu. Mereka mengalami kehambatan. Kenapa? Karena di situ mereka tidak tahu gaya belajar mereka itu yang sesuai dengan kemampuan mereka itu yang mana. Nah, dan hasilnya mereka mendapatkan prestasi yang kurang maksimal. Beda dengan seorang siswa yang sudah paham dengan gaya belajar mereka, gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka. Nah, di situ mereka akan lebih mudah dalam proses belajarnya, dalam menangkap informasi pelajarannya, itu mereka akan lebih mudah. Nah, alhasil mereka mendapatkan prestasi yang maksimal. Jadi, pengaruhnya gaya belajar terhadap prestasi siswa itu sangat besar. Yang seperti dijelaskan tadi, ketika siswa tidak mengenal gaya belajar sesuai dengan diri mereka mendapatkan kesulitan, dan akhirnya prestasi mereka tidak maksimal kan. Nah, beda dengan yang tadi, ketika anaknya sudah mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka akan lebih mudah, mereka akan paham seperti apa yang sesuai dengan diri mereka. Lalu alhasil prestasi mereka yang sudah paham dengan gaya belajar mereka itu mendapatkan prestasi yang maksimal. Lalu ada pula rahasia keberhasilan pembelajaran terletak pada pengenalan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, terus kesesuaian pada gaya belajarnya, terus motivasinya. Nah, itu semua dapat mengembangkan siswa dalam gaya belajarnya. Nah, lalu kebanyakan nih prestasi siswa yang rendah itu dikarenakan oleh gaya belajar yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Dikarenakan apa? Yang tadi, ketika mereka merasa tidak sesuai dengan gaya belajar mereka akan merasa kesulitan dalam proses belajarnya. Jadi jadi pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa itu sangat besar. Paham? Oke. Jadi bagaimana anak-anak, sudah paham belum materi pada hari ini? Alhamdulillah, jika sudah paham. Ada yang ingin tanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu ada tugas. Nanti tugasnya Ibu kasih ke ketua kelas. Silakan dikerjakan. Ketika sudah selesai, dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti biar ketua kelas menemui Ibu. Oke? Oke. Karena waktunya sudah habis, kesimpulan pada materi hari ini adalah suatu kombinasi dari bagaimana ia menerima, menyerap, mengatur dan pelajaran yang ia terima dari guru yang sudah menjelaskan materi. Nah, lalu kalian harus memahami gaya belajar yang mana yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah, karena itu sangat penting untuk kalian supaya kalian lebih mudah dalam proses belajarnya dan mendapatkan prestasi siswa yang maksimal. Nah, jadi kalian wajib mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kalian supaya
dalam proses belajar itu tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami kehambatan yang dapat menghasilkan prestasi kalian menjadi lebih maksimal, menjadi prestasi yang baik. Nah, karena sudah cukup waktunya, Ibu minta maaf jika ada salah kata. Sebelum kegiatan ini ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.